Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu sangat bersemangat untuk menyertainya. Namun orang-orang berkata, engkau uzur karena kakimu pincang, engkau akan sulit berjalan. Ia berkata, betapa buruk jika anak-anakku pergi ke surga tetapi aku tertinggal di sini. Istrinya juga selalu mendorongnya dengan sendirian. Istrinya juga selalu mendorongnya dengan sindiran. Aku lihat suamiku pulang karena melarikan diri dari perang. Mendengar ucapan istrinya, Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu mengambil senjata, kemudian menghadap ke arah kiblat dan berdoa, Allahumma la taruddi, Allahumma taruddi ila ahli. Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Kemudian Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku sangat mendambakan mati syahid, tetapi kaumku selalu mencegahku untuk mengikuti peperangan. Ya Rasulullah, aku tidak dapat menahan keinginanku, maka izinkan aku untuk menyertai peperangan. Aku berharap dengan kakiku yang pincang ini dapat berjalan di surga. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepadamu. Kamu tidak pergi pun tidak mengapa. Namun karena keinginan Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu yang begitu kuat, akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Amr dalam medan pertempuran berjalan dengan gagah berani, dan ia berkata, demi Allah, aku sangat merindukan surga. Salah seorang anaknya berlari mengikuti di belakangnya. Keduanya bertempur mati-matian sehingga keduanya mati syahid. Istrinya datang ke medan perang dengan seekor unta untuk membawa mayat suami dan anaknya untuk dimakamkan di Madinah. Saat hendak kembali ke Madinah, unta itu hanya duduk saja. Dengan susah payah ia membangunkan unta itu dengan memukulnya dan berusaha membawanya ke Madinah. Unta itu tetap diam memandang ke arah Uhud. Ketika istrinya mengadukan hal ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, unta ini telah diperintahkan demikian. Apakah ketika berangkat ke medan perang Amr telah menyatakan suatu doa? Istrinya menjawab, ya. Ia berdoa sambil menghadap ke kiblat, ya Allah, jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena itulah unta ini tidak mau pulang ke Madinah. Faidah, inilah yang disebut kerinduan terhadap surga dan ketulusan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum mencapai derajat yang sangat tinggi sehingga sampai mati pun Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu ingin tetap berada di medan peperangan. Karena itulah walaupun usaha maksimal telah dilakukan agar unta kembali ke Madinah, unta itu hanya duduk saja, atau kalaupun berjalan hanya ke arah Uhud. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu buah kisah daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini Amr bin Jamuh, yaitu pincang nenya sesuai dari hal yang mulia. Walaupun demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merupakan sahabat yang cacat hadirin yang mulia. Namun dengan kecacatnya tidak menjadi pada mematahkan semangat dia untuk berjuang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, istrinya pun mendorong dia untuk pergi berperang hadirin yang mulia. Seorang istri yang solehah hadirin yang mulia. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu lari dari medan perang? Kata istrinya hadirin yang mulia. Seorang
daripada teman-teman saya dikatakan janda sahid. Namun kenapa kamu lari dari medan perang, kata daripada istri Ammar bin Jamuh. Sehingga mendengar daripada ucapan istrinya ini, maka dia mengambil daripada senjata sehingga dia lari untuk berperang, hadirin yang mulia. Tetapi saat itu hadirin yang Allah SWT, yaitu berserta daripada anaknya, hadirin yang mulia, maka keduanya yaitu syahid, yaitu membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah daripada keberanian daripada sahabat-sahabat Rasulullah hadirin untuk membela agama yang mulia. Dia tidak takut nyawanya melayang demi agamanya Allah. Namun hari ini apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah hadirin yang mulia. Kita diperintahkan untuk mengorbankan sedikit waktu kita untuk datang ke masjid saja hadirin yang mulia. Kita masih hitung-hitung hadirin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kita mendengarkan kisah ini, maka kita semakin semangat bagaimana diri kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita ambil iktibar, ambil contoh dari perkataan kisah ini hadirin yang mulia. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dan kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.